para Scariers Bang Bro Alek yang setia dimanapun, jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek kembali akan menceritakan sebuah cerita seram nyata. Penjual sate yang sudah pelupa membuat kecewa pembeli yang ternyata adalah makhluk tak kasat mata. Ketika lewat pohon preh besar, ini yang terjadi. Seperti apakah keseraman dari cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya menceritakan kisah seram nyata tersebut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video-video kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Cerita maupun kisah seram tidaklah serta-merta horor selamanya. Ada kalanya kisah seram yang tersimpan makna atau arti tertentu di dalamnya. Bahkan terkadang kelucuan pun kerap terjadi. Ada sebutan pembeli adalah raja. Namun, bagaimana jadinya jika calon pembeli yang ternyata adalah makhluk tak kasat mata yang menghuni sebuah pohon tua nan angker ini dibuat kecewa? Itulah yang dialami seorang penjual sate yang sudah tua dan pelupa. Ia berdagang keliling yang kala itu lewat dekat sebuah pohon preh besar dan tiba-tiba ada yang memanggil dan ingin membeli satenya. Namun si pembeli dibuat kecewa karena ternyata sate sudah habis. Tidak ada kata pensiun bagi Pak Dio, sebut saja demikian ia biasa dipanggil. Di usia senja, dia masih juga menekuni pekerjaannya sebagai bakul sate ayam. Memang tubuhnya masih sehat, hanya saja daya ingatnya sering error, mudah lupa. Kalau sudah begitu, dagangan yang ditempatkan di rombong yang dia pikul sudah habis. Dengan lantangnya ia masih juga berteriak, "Teh, sate! Teh, sate!" Tidak aneh jika hal itu sering membuat kesal pelanggannya. Malam itu, dia berkeliling menjajakan dagangannya, dan tidak berapa lama, dagangan Pak Dio telah habis dibeli oleh pelanggan-pelanggannya. Penyakit lupanya kembali kambuh. Dia berjalan hendak pulang dengan memikul rombongnya yang telah kosong. Dan sesekali Pak Dio masih pula berteriak, "Teh, sate! Teh, sate!" Sesosok laki-laki bertubuh besar nan hitam legam berdiri di dekat sebuah pohon preh besar dan memanggilnya. "Aduh, sate maupun lontong telah habis, Pak. Maaf, saya lupa," jawab Pak Dio. Tak urung jawaban Pak Dio itu seketika membuat marah calon pembelinya. "Bakul sate orang genah," gerutu laki-laki tersebut. Lalu orang itu pun melangkah maju dan mendekat ke rombong Pak Dio. Dan rupanya seperti ingin meluapkan kekesalannya. Sosok lelaki itu lantas menendang rombong yang dipikul oleh Pak Dio ke arah samping. Tentu saja ini berakibat fatal. Rombong Pak Dio menjadi berputar seperti layaknya baling-baling yang tertiup angin. Mubeng gangser bagaikan gasing, yakni layaknya mainan anak tempo dulu. Pak Dio yang berdiri di tengah-tengah
bagaikan sumbunya. Setelah berputar beberapa kali, lalu terjatuhlah. Pak Dio dan kedua rombongnya ambruk. Beruntung saat itu ada seorang petugas ronda yang tengah berkeliling melakukan tugas ronda dan memergokinya. Lantas petugas ronda itu pun menghampirinya. Pak Dio pun lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Pak, apakah yang memanggil sampean tadi laki-laki tinggi besar, berbaju koko, dan celana komprang warna hitam?" tanya petugas ronda. Kemudian Pak Dio pun mengangguk dan menambahkan keterangannya. "Dan matanya mencorong merah, Pak." Kembali Pak Dio mengangguk untuk yang kedua kalinya. "Pak, lain kali hati-hati jika berjualan keliling melewati sekitar pohon preh ini." Dari peronda itu, Pak Dio baru paham jika dia telah berhadapan dengan makhluk halus penghuni pohon preh besar yang tidak jauh dari tempat tersebut. "Ya, hati-hati saja, Pak, lewat tempat ini. Tapi sampean bakal beruntung loh setelah mengalami kejadian ini nantinya." Lantas Pak Dio pun merasa heran dengan apa yang baru saja dikatakan oleh peronda tersebut. Ini merupakan firasat. "Sampean akan mendapat rezeki," ujar petugas ronda tersebut. Setelah berbincang sebentar sembari membereskan rombongnya, lalu Pak Dio pun berpamitan pulang. Di sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Pak Dio tidak henti-hentinya memikirkan kejadian yang baru saja ia alami, dan terlebih lagi perkataan dari bapak peronda tersebut. Dan ternyata benar juga. 3 hari kemudian, sore-sore ada seseorang datang ke rumah Pak Dio. Dia mengutarakan niatnya untuk memborong dagangan yang akan dijajakannya malam itu. Katanya, sate dan lontong itu diborong untuk pesta syukuran atas keberhasilan anaknya yang lulus dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Demikian kisah seram yang tak selamanya horor mencekam. Ada kejadian lucu yang menyertainya, serta rezeki yang datang tidak disangka-sangka.